Hai sahabat berkat, hari ini kita berjumpa lagi untuk review 2 unit mobil yang top chair. Apa aja itu? Silakan, Pen. Di sebelah kanan ada Daihatsu Ayla 1000 cc D Plus manual tahun 2021. Dan di sebelah kiri tepatnya ada Toyota Agya GT-RD manual 2017, di mana kedua mobil ini sudah sama-sama varian facelift, hanya beda di tahun dan tipe, namun masih dalam satu basis yang sama. Untuk itu kita akan bahas apa aja bedanya Toyota Agya ini dengan Daihatsu Ayla. Simak video ini sampai habis. Oke, sahabat berkat semuanya. Pertama, saya di sini memegang Daihatsu Ayla 1000 cc tipe D+. Kenapa kita bilang D++? Karena mobil ini sudah dapat banyak sekali perubahan dari harusnya standar. Karena ini tipe D+, harusnya dia tipe paling rendah ya. Jadi, tapi kondisi mobil ini sudah kita ubah seperti tipe di atasnya. Jadi, apa aja perubahannya? Nanti kita lihat sampai habis video ini. Kalau dari depan untuk tipe Ayla ini tidak ada kita apa-apakan, masih original pabrik. Jadi secara muka depan itu masih sama, namun yang berbeda ini. Ini ada logo yang harusnya sebenarnya ini kan keluaran Daihatsu. Harusnya ini menggunakan logo Daihatsu, tapi nggak tahu kenapa untuk setiap mobil Ayla ataupun Sigra punya Daihatsu, dia tidak menggunakan lambang Daihatsu di bagian depannya. Bagaimana di Agya? Kita lanjut ke Berkat, khususnya untuk Agya GT-RD 2017, tentunya modelnya beda dengan Ayla. Karena ini pertama tahun 2017, jadi belum facelift dia. facelift udah. Sudah facelift? Sudah facelift, sama-sama udah facelift. Oh, 2017 sudah facelift nih? Ya. Oh, rupanya udah facelift, kawan-kawan. Jadi udah facelift, ya cuma beda memang karena ini tipe yang lengkap. Dia sudah ada fog lamp. Anda bisa lihat, nah, juga sudah ada variasi di bumper bawahnya. Dan ini udah ada latch chrome-nya. Kalau untuk apanya, bolam depannya, kaca depannya ini, untuk bolam ini dia agak nyipit, agak sipit dibanding dengan yang Ayla. Untuk mereknya, saya juga nggak tahu. Ini mereknya ini memang kalau beli mobil ini memang menandakan kita cinta tanah air kita. Karena ini gambarnya ini kayak burung Garuda nih. Ya, ini burung Garuda. Jadi bukan lambang Toyota. Oke, untuk sekilas inilah kondisi depan daripada Agya TRD 2017. Ya, sahabat berkat semuanya, kalau untuk di bagian sebelah kanan atau bisa dibilang bagian samping ya, pasti kalian juga heran, wah katanya tipe D nih, tapi kok tidak seperti tipe D ya. Itu tadi yang di pertama saya bilang kalau ini kita namakan tipe D++, karena kita sudah membuat beberapa perubahan. Pertama di spion. Ada di spion. Spion untuk tipe D ini aslinya itu masih spion, apa ya namanya ya? Spion kerupuk lah ya, yang masih gampang dipatah-patahin, tapi ini sudah di-upgrade jadi sudah bisa dibilang persis seperti Ayla tipe R atau Agya tipe G TRD. Pertama, kedua di velg. Harusnya tipe D itu mendapatkan velg kaleng, namun tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir bagi sahabat berkat semuanya, karena velg ini sudah kita ganti keempat buahnya menggunakan velg Ayla di tipe yang di atasnya. Jadi velgnya udah nggak jelek lagi ya. Jadi di jalan kalian udah nggak usah malu-malu lagi. Bagaimana penampilan samping kondisi Agya 2017? Saksikan ke sebelah kiri. Oke, sahabat berkat, untuk velgnya itu ukuran ringnya 14 dengan ukuran ban yang dipakai adalah 14 sama.
Anda bisa lihat dengan ukuran 175/65 R14. Jadi ini kondisi bannya, jadi sama dengan yang Ayla, karena Ayla udah di-upgrade ya. Untuk bawahnya, ini sudah ada body kit. Dan ini ada penambahan yang menambah di eksotis itu, adanya TRD-nya nih ya. Ya. Jadi ditambah stiker TRD ini, jadi tambah cakep nih mobilnya. Ya, ini salah satunya mantap. Di sini juga ada list plangnya. Ini ada tambahan ini. Ya, jadi menambah mobil ini imut dan eksotis. Menambah maco, jadi menambah kelihatan maco. Untuk lampu sen tidak hanya di depan, jadi di spion juga sudah dibalut lampu sen. Jadi ini sangat membantu kita juga, khususnya waktu di malam hari. Mobil ini juga dilengkapi sudah dengan talang air juga. Jadi waktu Anda membuka pintu itu lebih aman, kaca ini jadi terbantukan. Jadi kalau kita buka dikit itu air nggak masuk, tapi udara bisa keluar. Jadi kalau waktu panas kan boleh kita keluarkan dikit, buka kaca sedikit, jadi nggak terlalu panas di dalam mobil. Sekilas inilah bagian samping dan ban daripada Agya TRD 2017. Ada kelupaan dikit sahabat berkat semuanya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Toyota Agya dan Daihatsu Ayla ini merupakan produk kerjasama Astra ya, Astra Toyota dan Astra Daihatsu. Dia cuma beda di nama. Kalian bisa lihat ini Ayla, logonya Daihatsu. Kalian perhatian di sininya nih, Astra Daihatsu. Begitu juga di Agya. Kita pindah ke Agya. Nah, persis ada nama mobilnya Agya, Toyota, dan situ juga ada ditulis Astra Toyota. Jadi bagi sahabat berkat yang sebelumnya belum tahu, mobil ini adalah produk kerjasama yang bisa dibilang satu basis, bisa dibilang spare partnya mirip dan cuma beda di nama dan sedikit-sedikit aksen yang diberikan. Kita akan lanjut ke bagian dalam sekarang. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara membuka bagasi belakang. Ini sudah otomatis untuk membuka pintu belakang. Jadi caranya Anda masukkan kaki, oke? Anda goyang-goyang, terus Anda tancapkan kunci, Anda ke kanan, dan Anda tarik. Jadi otomatis dia terbuka. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih kelebihan kalau buka pintu ini harus pakai kunci? Anda bisa bayangkan kalau di belakangnya Anda simpan harta atau ada sesuatu yang berharga di belakang. Jadi Anda masih di dalam mobil. Orang dari belakang mau buka nggak bisa coy. Kenapa? Karena harus pakai kunci. Baru bisa membuka pintu belakangnya. Jadi ini kelebihannya juga. Yang kedua dia harus buka di sisi dari driver. Kalau untuk membuka pintu belakang. Jadi kalau di sini belum ditekan tombolnya. Ya, saya coba ya. Boleh dilihat kamera ini. Jadi tombolnya itu bersamaan dengan tombol pembuka untuk bensin, tutup bensin itu, kan? Depannya ini, kita harus narik tuas ini ke atas. Jadi orang baru bisa membuka pintu bagasi di bagian belakang. Kalau nggak bisa. Jadi ini merupakan kelebihan juga. Jadi menurut saya worth it. Oke. Ya, ini tambahan ini biasanya kalau kita mau tambah-tambah barang-barang yang ringan ini bisa. Di atasnya fungsinya kadang-kadang orang kasih boneka atau apa. Yang kedua ya melindungi juga. Jadi bagian barang yang kita taruh di dalam ini nggak nampak langsung karena tertutup oleh penghalang ini. Ya, untuk tempat bagasinya nanti akan kita lihat seberapa besar luasnya. Jadi kita masuk ke bagian dalamnya. Ini adalah tampilan dalam di mobil Agya ini. Dengan ukuran tubuh saya di kisaran 178, ini masih ada space-nya. Anda bisa lihat ya, jadi masih tidak terlalu masalah bagi saya. Terus untuk posisi menyetir bagi saya itu juga enak, nyaman. Ya, kita akan coba lihat. Oke, ini untuk layar audionya.
Jadi ini layar audionya, ini aslinya ya. Ini masih ada Toyota. Jadi biasa dia hanya VCD, radio, oke. Tapi ini terbantukan karena dia tipe TRD. Ini sudah ada kontrol audionya, ya Anda bisa lihat. Jadi kita bisa pilih model, oke. Nah, ini udah bisa Bluetooth ya ini ya. Terus ini bisa kecilin suara, perbesar volume. Nah ini untuk perubahan ini apa nih, space-nya nih. Ini tombolnya nih. Untuk suara audionya kita di sini juga bisa manual. Kalau saya karena ya orang boleh bilang saya bapak-bapak, saya suka yang kayak gini. Kenapa? Karena kalau dalam perjalanan kita nggak pusing lagi, lihat, pegang aja kita udah tahu kita bisa kecilin atau mau besarin suaranya. Jadi lebih simpel menurut saya. Yang kedua, kalau untuk pengaturan AC ini juga sama, masih manual dengan tuas seperti ini. Jadi dia sampai untuk kecepatan angin sampai ke 4. Ini juga menurut saya mempermudah bagi saya. Kalau biasanya yang terlalu canggih kita repot kita. Kalau ini enak aja, kita tinggal putar. Jadi kira-kira aja udah bisa kita. Ini lampu tengahnya di sini. Untuk set lampu tengahnya. Untuk pengaturan udaranya ya seperti ini. Kalau kita tarik ke sebelah kanan, berarti dia udara dari luar. Kalau kita ke kiri, berarti kita ambil udara dari dalam. Untuk pengaturan suhu, ya tingkat kedinginan, ini sama juga, dia manual juga. Jadi kalau ke sini dia makin dinginnya makin kurang ya. Kalau ini full dia. Memang untuk unit ini tidak ada pengaturan untuk angin, ventilasi angin ke bagian bawah kaki atau ke tempat duduk. Jadi dia hanya yang di bagian depan saja, langsung ke bagian penumpang maupun pengemudi. Jadi menurut saya ini oke sekali dengan model seperti ini. Kalau untuk layar ini ya, headnya ya seperti ini. Jadi belum full digital, tapi kan gampang kan kita melihatnya kan. Tuh, ini posisi baru 40.000 kilo lebih. Nah, posisi bensin, panas, suhu mesin. Jadi ini udah nampak semuanya, ini gampang. Menurut saya malah enak nih. Kalau kita mau lihatnya ini RPM-nya, ini kilometernya. Jadi gampang kita mau lihatnya. Ya. Kalau untuk pengaturan kita mau lihat tripnya ya pakai tombol ini ya. Ini trip A, trip B, freight-nya. Jadi mobil ini nih irit, ini freight nih 13,8 km nih. Ini perjalanan dalam kota loh. Itu ada kan? 13,8 freight-nya ya. Jadi ini gampang nih. Kalau ini untuk pengaturan jam ini. Oke, untuk ininya ventilasi udaranya atau untuk ventilasi untuk AC ini juga sama manual, tapi dia bisa putar 360 derajat. Jadi sangat membantu kita. Mau hadap ke tubuh kita atau apapun juga gampang. Untuk ini pengaturan sun mirror-nya sama nih, ada di sebelah kanan. Jadi gampang juga nih. Ya, ini udah automatic mirror. Jadi ini air right. Jadi kita bisa atur katanya untuk yang sebelah kanan. Kalau ini left, yang sebelah kiri. Oke. Kalau untuk lampu dim semua ya seperti gini ya. Kalau untuk dim, ini untuk lampu atas kita tinggal turunkan bawah. Ini lampu dim atasnya, lampu atasnya. Ini fog lamp-nya kita tinggal ini putar. Kalau diputar ke atas berarti fog lamp-nya nyala, ini tandanya. Kalau ini kita matiin. Ya, untuk pengaturan di sini window-nya ini sama nih. Semua udah bisa dibuka lewat dari depan. Oke, jadi tombolnya ini. Oke, kalau untuk warnanya ini kombinasinya bagus. Ya, ini dibalut dengan warna kayak apa nih ya? Kayak batik gitu ya.
Tapi cakep ya. Ya walaupun ini Blue Do. Ini sudah ada airbag ini. Untuk atasnya ya biasa. Cuma belum ada kaca, jadi ya kalau mau pakai kaca gampang, beli kaca tinggal tempelin. Ya. Oh, tapi yang untuk sebelah sini sudah ada ini. Oh, ini tempelan juga nih. Ya. Ini sunface-nya. Untuk lampunya masih seperti lampu bolam biasa. Ini juga sama, untuk kaca belakangnya juga sama, masih seperti ya yang biasa aja. Cuma dia bisa putar banyak nih. Oh. Oke, ini sekilas bagian daripada Agya G Manual 2017. Ya, sahabat berkat semuanya, untuk Ayla 2021 ini juga sama persis, buka bagasinya itu menggunakan kunci atau bagian dari depan. Namun Ayla ini memiliki sisi positif. Kenapa? Karena mungkin dia tipe rendah ya, jadi dia tidak diberikan penutup seperti di Agya. Tapi kelebihannya kita bisa bawa barang lebih banyak dari Agya. Nah, untuk tadi kelebihan bagasi ini juga ada lagi satu lagi. Pertama, kalau waktu kita beli barang. Jadi kalau kita beli barang misalnya drive thru atau apa dan kita tidak mau turun dari mobil, ya caranya gampang, dari tuas supir tinggal diangkat tuas bagasinya, maka nanti petugas drive thru-nya akan buka bagasi dan menyimpankan barang kita di bagasi. Jadi kita tidak perlu turun dari mobil dan kita juga bisa memastikan kalau barang kita aman. Itu aja di bagian belakang. Kita sekarang lanjut dulu ke bagian dalam dari Ayla 2021. Ya, sahabat berkat semuanya, saat ini saya sudah di bagian depan dari Ayla 2021. Untuk bagian dalam sebenarnya bisa dibilang ini kurang lebih sama Agya 2017 ya, dari kisi-kisi AC semuanya itu kurang lebih. Bedanya dari speedometer. Yang tipe D ini, Ayla ini speedometer lebih simple. Terus untuk penunjuk jalur bensin semuanya di sini. Nah, untuk bagian audio ada perbedaan sedikit ya. Walaupun dia belum audio double din, tapi dia sudah bisa aux. Dan di bawah sini dia sudah bisa flash disk ya. Jadi mobil ini itu sebenarnya solusi buat kalian yang suka modif atau yang suka mobil simple dengan harga yang bersahabat. Walaupun ini tipe terendah, tapi yang cukup emes di saya untuk Ayla ini ada di dua hal. Pertama ini di AC-nya. Biasanya tipe terendah itu hanya dapat untuk pengaturan udara kipasnya aja ya. Tapi saat ini dia mendapatkan pengaturan untuk udara luar maupun udara dalam. Dan dia juga dapat pengaturan suhu mobil, suhu AC mobil. Jadi walaupun ini tipe terendah, tapi dia tidak membuat mobil ini secara sembarangan. Untuk di bagian tempat duduk, ini masih original, masih menggunakan bahan asli dari pabriknya, makanya mobil ini sangat terawat. Dan untuk sun visor, persis seperti yang ada di Agya, masih plastikan, jadi kalian nggak perlu ragu, mobil ini masih sangat terawat. Hal kedua yang cukup emes, walaupun ini tipe terendah, tadi saya bilang ada di sini nih, di bagian power window-nya ya. Jadi walaupun ini tipe terendah ya, kalian masih bisa mendapatkan 4 buah power window. Biasanya hanya mendapatkan 2 saja, tapi ini dapat 4. Jadi Daihatsu kali ini tidak pelit ya. Jadi walaupun ini tipe terendah, kalian tetap akan mudah untuk menaikkan menurunkan kaca. Oke. Itu aja, sisanya kurang lebih seperti Agya 2017. Sekarang kita akan menyambut sesi terakhir, menyambut seperti apa aja ya. Jadi sesi terakhir kita adalah test drive. Kita ingin melakukan perbandingan yang mana yang cocok untuk kalian miliki. Jangan di skip, saksikan sampai akhir videonya. Lanjut ke bagian test drive. Oke sahabat berkat semuanya, saat ini kita akan men-test drive masing-masing mobil. Jadi saat ini saya mengendarai Daihatsu Ayla tipe D tahun 2021. Untuk tenaga tentunya 1000 tidak kalah juga. Kalian bisa lihat di speedometer
Saat ini kecepatan kurang lebih di 40 km per jam dengan gigi 2. Dan kalau kita injek gas, kalian bisa lihat di kamera maju mundur, kalian bisa membuktikan bahwa 1000 cc ternyata tenaga juga tidak kalah. Jadi kalau kalian mau keluar kota, kalian tidak perlu khawatir, tentunya mobil ini juga bisa kalian bawa keluar kota. Nah, untuk secara dari kaki-kaki dan segala macam, karena ini tahun 2021, tentunya kalian tidak perlu khawatir, karena tentunya tidak ada bunyi sama sekali. Yang bisa kalian dengar, di depan kita akan lewati sedikit gelombang. Sekali lagi, semuanya masih dalam keadaan normal. Nah, untuk di bagian belakang, kita lihat penilaian dari tim Agia. Ya, kalau untuk tempat duduk ini memang nggak bisa maju mundur. Namun untuk ukuran seperti saya ini masih tetap ada space. Ya, dengan ukuran tubuh saya 178 ya ini masih oke. Kalau kita duduk masih oke juga, nggak ada masalah. Ini untuk space kakinya juga luas. Jadi tidak ada masalah sih menurut saya. Dan tenaganya terasa sekali waktu diinjak itu. Kita akan coba lagi di jalan yang lebih sepi. Oke, kamera mungkin butuh apa nih? Seatbelt. Oke, kita akan coba tenaga instannya. Sekarang start gigi 1, kalian bisa lihat speedometer. Kita langsung ya. Go! Woo! Go, 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 go! Seperti mata bang. Oke, ini sudah 80 km per jam, hanya menggunakan 3 speed saja. Jadi terbukti 1000 cc tenaganya juga tidak malu-maluin. Jadi teman-teman, memang tenaganya tidak malu-maluin, tapi ngeri juga. Ini 13 detik, Anda bisa lihat tadi. Jadi memang terasa tenaganya. Cuma kita duduk di belakang terasa mengerikan, berhubung tempat di sini ramai. Oke, sahabat berkat, nanti kita akan coba tes untuk mobil Agia TRD 2017 di 40 km dengan RPM 2 dan gigi 3. Soalnya saya ingin pinjak lagi, namun apa daya, depan banyak mobil juga, jadi nggak bisa laju-laju. Jadi kita sudah coba memacu kendaraan kita, memang sangat terbatas berhubungan dengan keramaian di jalan juga. Jadi kita nggak bisa maksimal. Namun yang bisa saya sampaikan bahwa untuk kendaraan di bawah di rank 100 sampai 130-an juta, jadi mobil ini sangat saya rekomendasikan untuk sahabat semuanya. Jadi untuk sahabat semuanya ingin bertanya-tanya atau ingin mobil yang kita review tadi, silakan hubungi kita aja, jangan malu-malu ya. Jadi kita akan memberikan yang the best buat sahabat semuanya. Salam berkat. Oke, sahabat berkat semuanya, inilah akhir dari review kita kali ini. Jadi kalian tinggal memilih, kalian mau Toyota Agya dengan tipe tertinggi atau memilih Daihatsu Ayla dengan tipe terendah. Kenapa? Karena harga di kedua mobil ini sebenarnya bisa dibilang hampir sama. Jadi 2017 dengan 2021 harganya hampir sama. Namun karena saya megang Daihatsu Ayla, menurut saya jika kalian memilih Daihatsu Ayla, kalian memiliki kelebihan. Pertama, mengingat cc-nya 1000 cc, tentunya mobil ini akan jauh lebih hemat dibandingkan Agya. Kedua, karena harganya yang bersahabat, jadi kalian tidak perlu membayar lebih, kalian dapat mendapatkan tahun yang baru. Dan yang ketiga, jika kalian yang berjiwa muda atau yang umur masih muda, yang suka modifikasi, maka tipe terendah sangat cocok. Jadi kalian bisa memodifikasi mobil ini sesuai selera Anda, sesuai dengan budget Anda. Bagaimana dengan pemegang Agya? Kita lanjutkan. Tentunya kalau Agya TRD adalah Agya tertinggi. Jadi waktu saya membawa mobil ini, saya akan merasa lebih tinggi. Karena saya memegang tipe yang tertinggi. Namun lebih daripada itu, tentunya untuk mendapatkan tipe yang lebih tinggi, Anda harus membayar lebih tinggi juga.
Ya, jadi sering kita sampaikan buat sahabat berkat, kalau ingin dapatkan mobil dengan grade tinggi, dengan tipe tinggi, ya tentunya kita harus berani bayar harga juga. Ini 1002, tentunya dia punya tenaga akan lebih kuat. Ya, walaupun untuk konsumsi bahan bakarnya tentu kita akan lebih daripada yang 1000 cc. Jadi semuanya, setiap mobil ada plus, ada minusnya. Semuanya tergantung daripada teman-teman untuk mengambil kesimpulan. Kami hanya bisa membantu Anda untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jangan lupa follow, sharekan, dan like. Bye bye. Salam berkat.